Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu menuntun arah jalan kami, sehingga kami boleh berjalan di jalan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka yang mendengarkan firman ini, dan mereka supaya dipulihkan, dikuatkan, dan diteguhkan, supaya mereka punya pengharapan demi pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam perjanjian lama dikatakan ketika Raja Saul dia diperintahkan untuk menyerang satu tempat dan harus memusnahkan semua yang ada. Itu firman Tuhan berkata semuanya. Tetapi sayang apa yang dilakukan oleh Raja Saul, dia menuruti, tetapi dia tidak taat sepenuhnya. Sebab itu kemudian Tuhan mengutus Samuel datang kepada Saul. Sehingga apa yang dilakukan Saul itu ditegur. Dan dari situlah kita melihat ketidaktaatan Saul, sehingga kerajaannya kemudian bisa dialihkan kepada Daud. Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan kepada kita kedudukan yang baik, tempat yang baik, posisi yang baik. Namun kerap kali kita berjalan di jalan Tuhan itu hanya setengah-setengah. Seharusnya kita kalau sudah diangkat Tuhan, kalau kita sudah dipilih Tuhan, saudara, kita harus berani meletakkan akuku itu. Dan kita harus berani mengambil kehendak Tuhan. Ketika aku kita ini masih kita pertahankan, maka saudara, ketaatan kita tidak akan sepenuhnya. Padahal di dalam perjanjian lama Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan kepada kamu roh yang baru. Hati yang taat. Kapan itu diberikan? Ketika ditulis di dalam kitab Yeskiel, yaitu ketika Yesus turun ke dunia. Itulah dia memberikan kepada kita roh yang baru, Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga hati kita menjadi rumah Tuhan, dan hati kita adalah hati yang taat. Kenapa? Karena dia tinggal di dalam hati kita. Bagaimana kalau hati kita tidak taat, saudara? Pada roh Tuhan ada pada kita, berarti hati kita bukan sepenuhnya menjadi rumah Tuhan. Ada bagian-bagian tertentu yang kita sembunyikan dari Tuhan, dan kita miliki menjadi aset kita sendiri. Dan akhirnya pelan-pelan tanpa sadar bercampurlah akuku itu menjadi saudara untuk menguasai, yaitu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu Tuhan juga berkata, saudara, bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Yaitu apa yang masuk dalam mulut itu keluar dibuang di jambang, sedangkan yang keluar dari mulut itu bisa merusakkan banyak orang. Pada saat zaman itu bicara soal makanan najis atau tidak itu sangat keras sekali. Tetapi Tuhan berani berbicara seperti itu karena dia menggenapi kitab Yeskiel itu, yaitu bahwa dia akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru yang taat. Saudara, mari mulai sekarang ini kita ikut Tuhan, jangan setengah-setengah lagi. Karena berita dunia, ajakan orang lain, tawaran dunia, kesenangan dunia, kita harus berani untuk menanggalkan walaupun sakit. Tetapi kita harus berani. Karena apa? Tuhan yang mengangkat kita. Saat ini dimanapun saudara berada, saya yakin Tuhan sedang menaruh saudara di tempat itu. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesulitan, mungkin ada ketantangan, tetapi firman Tuhan akan datang terus-menerus. Ketika persoalan itu mau datang, Tuhan sudah memberikan kekuatan. Ketika persoalan itu datang di dalam kehidupan kita, Tuhan menjadi perisai dalam hidup kita. Bahkan dia akan menolong kepada kita. Sebab itu saudara, mari kita jangan lagi saudara kita ikut Tuhan. Apa yang aku rasa bahwa aku harus putuskan, itu aku putuskan. Tetapi kita kembali kepada ajaran Yesus. Saudara, walaupun aku tidak suka, kalau Tuhan suka, aku harus lakukan. Walaupun aku mau, kalau Tuhan tidak mau, aku tidak mau lakukan. Itu namanya melawan diri sendiri dan menjadikan kehendak Tuhan jadi. Sebagaimana kalau kita melihat, saudara, ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Tuhan juga menunjukkan di hari terakhirnya bahwa dia masih punya kehendak. Dan kehendak Tuhan itu sangat baik. Seandainya dia tidak disalibkan, dia punya umur panjang, dia pasti berbuat baik. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi, saudara. Janganlah kita berpikir menurut kita apa yang baik. Apa yang baik menurut kita itu baik untuk sementara. Tetapi apa yang baik di mata Allah itu kekal selamanya. Saya bacakan firman Tuhan ini 1 Samuel 15 ayat 21 sampai dengan 23.
Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan. Dan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jangan saudara berpikiran baik, maksudnya saya datang di gereja saya baik, saya tidak mau dengar firman, nggak apa-apa. Yang penting saya datang, saya mempersembahkan persembahan saya, gitu. Saudara mungkin juga saudara berkata, saya juga ingin menyenangkan teman saya, mungkin saudara supaya saya ini tidak absen di gereja. Tidak seperti itu, tetapi saudara harus datang di gereja, mendengar firman saudara, itu lebih baik. Bahkan memperhatikan itu saudara lebih baik daripada semua korban. Kerap kali kita datang di gereja nggak dengar firman, cuek dengan semua orang, cukup kita pikir saudara gereja cukup dikasih persembahan selesai. Bukan, persembahan itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi kepada kita, kita tidak mampu bisa memberinya. Tetapi saudara, yang pasti kita datang memberikan telinga kita kepada Tuhan, supaya iman kita timbul. Bukankah firman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus? Mari saudara hari ini dengarkan supaya iman saudara semakin teguh. Ketika ada cobaan, ada gelombang, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, kita tetap dikuatkan. Kita tetap teguh dan mengucap syukur dan memuji Tuhan. Haleluya. Demikian juga dikatakan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mari kita memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Saudara, jangan memperhatikan lingkungan, jangan memperhatikan renovasi, jangan memperhatikan saudara tempat hiasan gereja, memperhatikan orang, saudara, pakaian orang, perhiasan orang, tapi kita perhatikan firman Allah. Disitulah saudara kita akan menemukan kehidupan yang benar. Saudara kerap kali tanpa sadar bahwa perhatian kita telah dicuri oleh iblis. Contohnya saudara, ketika saya dulu sebagai pengusaha, ketika saya buka butik toko pakaian import untuk wanita, apa yang terjadi saat itu saudara? Banyak orang-orang mengalihkan perhatian saya dengan ngomong ABCD, tunjukkan ABCD, padahal teman yang lain itu mengambil barang yang lain, mencuri dan memasukkannya. Kenapa? Karena saya memperhatikan saudara tidak pada tempat yang tepat. Saya memperhatikan sesuatu yang salah. Seharusnya saya memperhatikan bahwa saya berjualan tidak boleh memperhatikan setiap kata-kata tuntunan orang, tapi saya harus memperhatikan barang yang dipertanggungjawabkan kepada saya, saudara. Sehingga saya menawarkan, seandainya saya pun dikirim ke orang ke sana, tapi saya tidak membelakangi barang dan tempat saya kerja, tapi saya harus juga melihat semuanya. Itulah juga demikian, ketika di gereja, tempat gereja itu indah, bagus, mewah, saudara mungkin melihat, tetapi jangan membelakangi firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan saudara acuhkan. Perkataan-perkataan orang yang melemahkan, jangan sampai melemahkan saudara, tetapi firman akan menguatkan kita. Haleluya. Jadilah Kristen yang tangguh, Kristen yang kuat, yang sepenuh hati cinta Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan masalah, persoalan, tantangan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, maupun karir, studi, keuangan, dan perjodohan masa depan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika saudara punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Dan percayalah kuasa Tuhan itu tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat dalam nama Yesus. Dipulihkan, diberkati Tuhan, dituntun menjadi berhasil. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.